Selamat pagi, pada kesempatan kali ini kami kelompok 9 akan melakukan presentasi mengenai proyek 3 kami yang bertemakan pengelolaan lingkungan hidup. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu yang terdiri dari Perkenalkan, saya Gregorius Sanujaya dengan NPM 21071111667. Perkenalkan, nama saya Natalia Octaviani Hendra Putri dengan NPM 210711134. saya Ferdi dengan NPM 2107111177. Berikut adalah logo aplikasi kami yang bertuliskan Plan for Life. Agenda materi proyek kami kali ini akan kami mulai dengan yang pertama, pendahuluan, kemudian akan disambung dengan kekurangan dan kelebihan aplikasi, serta potensi pengembangan, fungsi aplikasi, mockup, dan juga flowchart. Pendahuluan masalah. Latar belakang masalah yang kami pilih yaitu banyak masyarakat di Indonesia yang ingin berkontribusi dalam mengelola lingkungan hidup, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Oleh karena itu, kami menciptakan aplikasi kami yang dengan tema pengelolaan lingkungan hidup, seperti kegiatan atau usaha untuk memelihara, merawat, dan menjaga lingkungan agar tetap memenuhi kebutuhan manusia. Pada slide kali ini kita akan membahas mengenai referensi aplikasi yang kita pakai dengan tema pengelolaan lingkungan hidup. Next, aplikasi yang pertama yaitu Plan Up Your Planting Guide. Adapun kekurangannya, yang pertama, panduan penanaman masih dilakukan secara manual. Yang kedua, panduan penanaman tidak sesuai dengan lokasi tiap pengguna. Yang ketiga, hanya memberikan panduan secara umum atau universal, tidak secara detail dan rinci, sehingga mengakibatkan kurang akurat. Yang terakhir, tidak memberikan pemilihan metode penanaman, seperti apakah harus dicangkok terlebih dahulu, apakah harus dilakukan pembibitan. Terus, adapun kelebihannya, yang pertama, terdapat data cara penanaman. Yang kedua, terdapat cara merawat untuk hama dan jenis pupuk yang baik untuk pohon yang kita tanam. Yang terakhir, terdapat perkiraan waktu untuk penanaman pohon. Aplikasi yang kedua yaitu Sowing Calendar Gardening. Kekurangannya, yang pertama, kurangnya pilihan wilayah. Yang kedua, kurangnya rekomendasi pilihan pohon. Yang ketiga, panduan penyiraman dan pemupukan masih kurang lengkap. Yang keempat, panduan pengingat perawatan masih dilakukan secara manual. Yang kelima, iklan sering muncul. Kelebihannya, yang pertama, terdapat pilihan wilayah. Yang kedua, bisa merekomendasikan sesuai dengan wilayah. Yang ketiga, bisa mengetahui faktor-faktor yang mengganggu pertumbuhan pohon seperti hama dan lain-lain. Yang keempat, mengetahui perkiraan perkembangan pohon. Yang terakhir, dapat menyimpan beberapa objek. Pada aplikasi yang ketiga yaitu Find Plan Identification. Adapun kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya, yang pertama, aplikasi ini menggunakan full bahasa Inggris. Yang kedua, kurangnya variasi dalam penanaman. Yang ketiga, cara pengingat perawatan masih dilakukan secara manual. Adapun kelebihannya, yang pertama, cara perawatan cukup lengkap. Yang kedua, bisa digunakan untuk mengetahui data tanaman seperti nama latin, golongan tanaman, dan lain-lain. Dan juga dapat mengetahui berbagai jenis hama yang mengganggu. Yang ketiga, rekomendasi pohon lengkap. Izin saya melanjutkan, kita masuk ke slide yang berjudul potensi pengembangan, yaitu kita akan menyimpulkan beberapa hal yang bisa menjadi potensi untuk dikembangkan pada aplikasi kami berdasarkan referensi aplikasi di atas. Next. Yang pertama, kami akan menambahkan 3 fungsi aplikasi, yaitu reboisasi, penghijauan, dan pencegahan bencana. Yang kedua adalah meningkatkan keakuratan dalam memilih pohon. Nah, apa sih yang dimaksud dari poin ini? Maksud dari poin ini adalah kami akan pastikan pohon yang kami rekomendasikan untuk kalian pasti akan sesuai. Yang ketiga, kami akan menambahkan pengingat mengenai kapan kalian harus menyiram, kapan kalian harus memupuk gitu. Oke, selanjutnya kami akan membuka toko perlengkapan yang isinya ada macam-macam pupuk, alat buat menanam, dan bibit pohonnya. Nah, toko perlengkapan kami ini dibuka supaya iklan bisa dikurangi. Selain itu, kami juga akan menyumbangkan 30% dari keuntungan bersih kami untuk berpartisipasi dalam penanaman pohon melalui website lindungihutan.com. Dan yang terakhir, kami akan menambahkan sistem poin untuk membuat user lebih excited lagi dalam menanam. Karena setiap penanaman akan menghasilkan 2 poin, yang jika terkumpul 5 poin akan setara dengan 10% diskon di toko kami. Begitu. Oke, masuk ke fungsi aplikasi. Next.
Yang pertama ada pemilihan wilayah untuk menyesuaikan pohon yang akan direkomendasikan. Yang kedua, kalian bisa memilih antara full bahasa Indonesia maupun full bahasa Inggris. Yang ketiga, kami akan merekomendasikan pohon sesuai fungsinya. Yang keempat, terdapat pengingat otomatis. Yang kelima, kami memiliki data yang lengkap dalam panduan menanam, merawat, dan mengatasi masalah. Oke, yang terakhir, kami ada 3 macam pilihan fungsi seperti yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya. Oke, next. Selanjutnya adalah data yang akan kami gunakan. Next. Oke, karena aplikasi kami adalah panduan menanam pohon dengan tujuan reboisasi, pencegahan bencana, dan penghijauan, otomatis akan terhubung dengan cuaca, kelembapan, dan suhu di daerah masing-masing. Maka dari itu kami akan linkkan langsung dengan BMKG untuk mengetahui perkiraan hal-hal tersebut dengan pasti. Oke, masuk ke bagian flowchart aplikasi. Next. Karena waktunya terbatas, saya akan coba menjelaskannya secara singkat, tapi semoga masih bisa dipahami. Mulai dari saat user membuka aplikasi, akan ditampilkan 2 pilihan, yaitu login dan sign up. Dan jika user memilih sign up, user akan diperintahkan untuk memasukkan email, password, username, dan pilihan wilayah. Jika user memilih login, user akan diperintahkan untuk memasukkan email atau username dan password. Jika gagal, akan disuruh mengulang. Jika berhasil, akan dilanjutkan ke pilihan bahasa, antara bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Setelah itu akan dilanjutkan ke menu utama yang berisi 4 pilihan, yaitu reboisasi, penghijauan, pencegahan bencana, dan toko perlengkapan. Next. Oke, untuk reboisasi maupun penghijauan memiliki flow yang sama. Pertama-tama akan diarahkan ke 2 menu yang berisi info cuaca dan mulai menanam. Jika user memilih info cuaca, aplikasi akan mengambil data dari BMKG dan menampilkannya. Nah, jika user memilih menu menanam, aplikasi akan menampilkan rekomendasi pohon. Lalu jika memencet salah satu pohon, akan ditampilkan gambar dan penjelasan mengenai pohon tersebut. Nah, jika memilih lanjut, maka akan ditampilkan langkah-langkah dalam menanam. Jika user telah selesai, akan diarahkan ke 3 menu. Yang pertama, jadwal dan cara pemeliharaan. Kedua, keluhan mengenai pertumbuhan tanaman. Dan yang ketiga, menyimpan project. Nah, jika memilih jadwal dan cara pemeliharaan, akan ditampilkan oleh aplikasi. Nah, setelah selesai mengerti cara memeliharanya, sebanyak 2 poin akan ditambahkan ke akun user. Jika user memiliki keluhan mengenai pertumbuhan, aplikasi akan menghubungkan ke user service center. Nah, yang terakhir, jika user memilih simpan project, aplikasi akan menyimpan project tersebut. Pencegahan ada menu info cuaca seperti yang sudah tadi saya jelaskan dan jenis bencana. Nah, jika user memilih jenis bencana, akan diperintahkan untuk memilih antara banjir dan tanah longsor, lalu akan ditampilkan rekomendasi berdasarkan pilihan user. Lalu lanjut ke flowchart, reboisasi, dan penghijauan di bagian rekomendasi pohon. Oke, lanjut ke toko perlengkapan. Di menunya akan ditampilkan bahan penanaman, alat penanaman, dan bibit pohon. Jika user memilih salah satunya, akan ditampilkan barang yang akan kami jual sesuai dengan apa yang user pilih. Setelah memilih barang, ada pilihan masukkan keranjang atau langsung beli. Jika masukkan keranjang, aplikasi akan menyimpannya dan mendata dan menotal harga. Dan jika memilih beli, akan diperintahkan memilih metode pembayaran, memasukkan alamat, serta aplikasi akan menampilkan harga total. Lalu akan untuk menyelesaikan pembayaran, pencet tombol bayar. Nah, dari 4 menu utama, semua berakhir di pilihan selesai. Jika memilih ya, aplikasi akan terhenti. Dan jika memilih tidak, aplikasi akan mengarahkan user kembali ke menu utama. Pada slide kali ini kita akan membahas mengenai mockup. Next. Pada slide ini adalah menu awal. Yang pertama ada pilihan sign up dan login. Seperti pada slide. Kalau misal sign up seperti itu, login. Kalau login bisa juga login menggunakan Facebook maupun Google. Lalu ada pilih bahasa, bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu ada tampilan profil pengguna seperti foto, username, nama, nomor HP, alamat, dan ada 2 simbol pohon dan bintang. Pohon untuk jumlah pohon yang sudah ditanam, lalu bintang untuk jumlah poin yang kita dapat. Saat kita menanam pohon, kita mendapat 1 poin. Poin bisa ditukarkan di toko kami, 5 poin mendapat diskon 10%. Pada slide menu penghijauan, terdapat 2 pilihan. Yang pertama info cuaca dan mulai menanam. Kalau info cuaca dengan detail mengenai cuaca. Kalau yang kedua mulai menanam, terdapat rekomendasi pohon-pohon. Lalu kalau kita sudah menekan pohon yang akan kita tanam, lalu terdapat deskripsi singkat mengenai pohon tersebut dan gambar. Lalu ada langkah-langkah penanaman secara detail dan jelas. Lalu ada tampilan mengenai jadwal dan cara pemeliharaan, keluhan, dan simpan project. Misal kita menekan jadwal dan cara pemeliharaan, nanti dengan jelas dan detail akan ditampilkan bagaimana jadwalnya dan cara pemeliharaannya. Lalu kalau kita keluhan langsung kita hubungkan dengan
call service. Pada tampilan menu reboisasi tidak jauh dengan tampilan menu penghijauan. Hanya saja yang membedakan yaitu pada rekomendasi pohon, langkah-langkahnya, jadwal dan cara pemeliharaannya saja. Yang lain hampir sama. Oke, selanjutnya adalah menu pencegahan bencana. Nah, pada menu pencegahan bencana ini, pada saat user menekan pencegahan bencana, user akan diberikan dua pilihan, yaitu untuk memilih melihat info cuaca atau jenis bencananya yang akan dicegah, yang ingin dicegah oleh user. Pada info cuaca, user akan diberikan info cuaca daerah sekitar user, seperti apakah akan terjadi hujan pada beberapa hari kemudian, beberapa hari yang akan mendatang. Nah, jika user memilih jenis bencana, user akan diberikan ada dua pilihan, yaitu yang pertama banjir dan juga tanah longsor. Pada contoh kali ini, saya akan memberikan contoh jika user menekan jenis bencana banjir. Nah, dapat dilihat setelah menekan jenis bencana banjir akan muncul berbagai macam pilihan yang berupa tanaman atau pohon yang dapat digunakan untuk mencegah banjir. Contohnya pada mockup kali ini saya memilih pohon pepaya. Jika user menekan pohon pepaya akan muncul berbagai macam info mengenai pohon pepaya ini sendiri, seperti akarnya, alasannya kenapa pohon ini bagus sebagai pencegahan bencana banjir ini. Nah, setelah itu jika user menekan lanjut, user akan diarahkan ke langkah-langkah untuk menanam pohon pepaya ini. Setelah mencapai langkah akhir, di bawahnya user diberikan kolom yang bertulis saya selesai menanam. Setelah menekan saya selesai menanam, user akan diarahkan ke interface baru yang berisi 3 pilihan, yaitu pilihan pertama jadwal dan cara pemeliharaan, kedua keluhan mengenai pertumbuhan tanaman, dan yang ketiga pilihan untuk menyimpan project. Nah, jika user menekan jadwal dan cara pemilihan, akan diarahkan pada 2 pilihan. Yang pertama jadwalnya, dan yang kedua cara pemilihannya. Jika menekan setelah diisi, user dapat melihat seperti pada gambar berikut, terdapat berbagai macam jadwal serta jadwal pemupukannya. Itu pada jadwalnya. Jika pada cara pemeliharaan diberikan berbagai macam cara, seperti user seharusnya menanam pohon ini seperti pada selama 1 bulan harus diberikan pupuk dan sebagainya. Kemudian jika ada masalah, user tinggal menekan kolom sebelumnya, yaitu keluhan mengenai pertumbuhan tanaman, maka akan muncul apakah Anda ingin menelpon call service. Berikut adalah menu toko. Pada menu toko terbagi menjadi 3, yaitu user diberikan pilihan untuk membeli bahan untuk tanaman. Itu pilihan yang pertama. Pilihan kedua, user diberikan pilihan untuk alat untuk penanaman, dan yang ketiga, user diberikan pilihan untuk bibit pohon. Pada bahan untuk penanaman, seperti pada toko umumnya, diberikan contoh seperti bahan-bahan apa saja yang diperlukan, serta pada bagian alat untuk penanaman dan bibit pohon. Nah, bagaimana cara kerja aplikasi kami pada bagian toko ini akan saya jelaskan. Nah, dapat dilihat pada bagian toko, setelah Anda membuka bagian bibit pohon, muncullah berbagai macam benih-benih pohon yang bisa dibeli. Nah, pada mockup ini yang berwarna sedikit kebiruan, itu bagian yang dipilih oleh user. Nah, contohnya bibit mangga. Setelah menekan bibit mangga, user menekan keranjang dan dapat melihat total serta apa saja yang akan dibeli user, yang sudah dipilih sama user. Jika user sudah yakin, tinggal menekan kolom beli. Setelah menekan kolom beli, muncullah interface baru yang bertuliskan pembayaran. Pada pembayaran ini diberitahukan seperti diminta alamat serta kurir. Setelah itu, jika user sudah mengisi data seperti alamat dan memilih kurir yang akan digunakan, maka selanjutnya akan muncul, setelah menekan bayar, akan muncul metode pembayaran. Pada metode pembayaran dapat dipilih, ada berbagai macam metode yang kami gunakan, yaitu BCA. Setelah memilih metode pembayaran, paketnya akan dikirimkan. Setelah itu, user dapat melacak pesanannya pada kolom terakhir, yaitu pada kolom lacak pesanan. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.